Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita patut bersyukur karena Allah masih mentaufikkan kita, masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah mudahkan setiap urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekarang berhormat Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut berbahagia kalau ternyata hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa melakukan kebaikan. Karena kebaikan bagi orang beriman itu, ini ada satu nasihat yang menurut saya itu ketika kita dalam keadaan lemah betul untuk bisa melakukan kebaikan dan semangat untuk melakukan kebaikan itu terasa turun. Nasihat ini penting buat kita. Apa itu? Kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu, dia akan berpengaruh terhadap keluarganya. Dan begitu pun keburukan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu dapat berdampak kepada keluarganya. Ini bukan lagi ngomongin hukum karma, karena hukum karma itu nggak ada dalam Islam. Yang ada di film India, ya. Kalau lebih biasa nonton sinetron, biasa nonton film India, dan baru ada hukum karma. Di dalam Islam itu tidak ada hukum karma. Yang ada adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang nanam kebaikan dia akan menuai kebaikan, yang nanam keburukan dia akan menuai keburukan. Itu yang ada. Dan saya pernah ceritakan waktu itu ada seorang yang dia memiliki satu pekerja yang dipekerjakan hanya untuk mengambil air. Ada masih ingat ya? Jadi di keluarga ini dia punya satu pekerja yang khusus dipekerjakan hanya untuk apa? Mengambil air. Suaminya adalah seorang pengrajin emas. Nah, sedangkan si istri itu jadi ibu rumah tangga. Dalam satu kesempatan, si pemegang air ini yang biasa dipekerjakan untuk mengambil air ini tiba-tiba langsung memegang tangan tuan wanitanya. Dipegang tangannya. Nah, ketika suaminya kembali dari pasar, dia tanya, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan ketika di pasar? Dia bilang, ya seperti biasa, melayani pembeli, membuat emas, membuat gelang, kalung, dan seterusnya. Adakah keburukan yang kau lakukan hari ini? Berpikir lama betul. Apa yang menyebabkan kau bertanya seperti itu, wahai istriku? Nah, kata si suami, terus kata si istri, aku merasa tidak nyaman dengan kejadian yang menimpa hari ini. Ditanyakan lagi, apa yang sedang kau lakukan ketika di pasar tadi? Dia mengatakan, tadi ada seorang wanita yang datang untuk membuat gelang. Terus kemudian dia ulurkan tangannya, dan biasanya kalau ada orang yang mengukur gelang, mengukur cincin itu dikasih aja tali, mengukur sendiri. Nah, karena melihat betapa tangan ini mulus, dipegang tangannya, diukur sendiri. Nah, dia terkesima dengan keanggunan dari tangan wanita ini. Apa kata istrinya? Inilah yang kemudian pembantu yang biasa membantu kita mengambil air itu berani hari ini dia memegang tangan. Dan tidak menyalahkan si pembantu, tidak juga berteriak-teriak kepada si pembantu, tapi lebih kepada bermuhasabah bahwa keburukan yang diterima oleh satu keluarga itu biasanya diakibatkan dengan keburukan keluarga yang lain. Paham sih ya? Dan begitu pun halnya dengan kebaikan yang dilakukan di seorang. Misalnya di keluarga bunda sama ayah nggak bisa ngaji, misalnya anak bunda pintar ngaji, maka satu orang ini cukup untuk memberikan kebaikan kepada ayah dan bundanya. Suami nggak bisa ngaji, sibuk dengan bekerja, sibuk menyebut rezeki. Bunda yang ngaji, maka cukup bunda menjadi apa? Pionir kebaikan untuk
untuk satu keluarga. Karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim itu akan berpengaruh terhadap keluarganya. Maka saya berpesan betul. Dan sering sekali ketika ada yang curhat berkenaan dengan masalah keluarga, bukan menyalahkan masalah, harusnya lebih kepada jangan-jangan keburukan yang dilakukan oleh masalah itu ada andilnya kita. Saat suami mungkin berlaku kasar, coba kita muhasabah, jangan-jangan kita yang pertama kali berbuat kasar. Saat suami mulai berbohong, coba cek dulu, jangan-jangan kita terlebih dahulu yang memulai kebohongan, gitu ya. Dan bukan berarti kita menuduh, bukan. Ini saya melakukan hubungan, jangan-jangan suami saya belum gitu. Ya, lebih kepada muhasabah diri sendiri. Baik, jamaah sekalian, inilah yang harus kita syukuri kalau hari ini masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu akan berefek baik juga kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jamaah sekalian, kita akan lanjutkan ke tema pembahasan yang ketujuh tentang Islam atau berserah diri. Sebelum itu jamaah sekalian, ada dua hal yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita, yaitu iman dan Islam. Kita sering membayangkan bahwa orang beriman itu ya seorang muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang beriman. Padahal keduanya ini memiliki pengertian yang berbeda. Ada iman, ada Islam. Iman itu apa? Iman itu kewajiban yang dibebankan kepada hati. Sedangkan Islam kewajiban yang dibebankan kepada anggota tubuh atau anggota badan. Sekali lagi. Iman itu kewajiban yang dibebankan kepada hati, sedangkan Islam itu kewajiban yang dibebankan kepada anggota apa? Tubuh atau anggota badan. Contoh misalnya, sholat. Kita sholat dengan hati atau dengan gerakan? Dengan hati atau anggota badan? Anggota badan. Pergerakan sholatnya wajib pakai gerakan badan. Gak bisa kita diem gitu. Ibu kenapa? Tadi sholat gak pakai gerakan. Pokoknya makom kita beda, makom keramat. Nah jangan sekalian, begitu puasa itu dilakukan oleh anggota badan atau anggota hati? Badan. Ya. Nanti kalian ikhlas, jujur, nah baru itu kemudian berkenaan dengan hati. Puasa itu mau nggak mau itu masalahnya anggota badan. Yang lapar hati atau perut? Yang kalau pas lagi jalan-jalan, pas menjelang berbuka puasa, yang lapar mata atau hati? Jadi kompak sekali gitu ya. Lagi Ramadan misalnya, sudah mulai kebayang ada saat hijau, ya, es teler, es campur gitu ya. Nah jamaah sekalian, karena memang Islam itu kewajiban yang memang dibebankan kepada anggota badan. Sedangkan pahala itu kelihatan enggak. Barulah di sini perannya hati. Kita beriman kepada Allah bahwa puasa kita sekalipun pahala itu tidak kelihatan, kita beriman setiap puasa yang kita lakukan menggugurkan dosa, menambah pahala, meninggikan kedudukan kita di hadapan Allah. Baik, itu bedanya ya. Jadi kalau iman itu kewajiban yang dibebankan kepada hati, sedangkan Islam itu dibebankan kepada anggota badan. Adakah orang yang berislam tapi imannya kurang? Ada. Contohnya kalau pas lagi takbir Allahu Akbar udah ada. Sampai salam Assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya syarat dan bukunya terpenuhi. Ya Allah, kau dengar aja lah doa saya juga. Lama sudah berdoa, gak juga dikabulkan gitu ya. Nah ini jangan-jangan ini kita ini berislam tapi kurang beriman. Kita yakin Allah yang ngatur rezeki, iya sih ya Allah gajian. Cuma posisinya tipis betul ya. Ya memang bukan posisinya tipis. Memang gajinya juga tipis ya, sudah waktu tipis dibagi-bagi, cocok sudah. Nah, jangan sekalian. Atau sebaliknya, ada orang yang beriman tapi nggak berislam? Ada juga, gitu ya. Dia yakin bahwa surga dan neraka itu ada, tapi nggak mau sholat. Dia yakin bahwa pahala itu ada, tapi nggak mau melakukan kebaikan. Maka iman dan Islam ini satu paket. Kita sudah beriman dan beriman kepada Allah, tapi bisa pakai mata.
Coba, siapa di antara kita yang pernah, ya gak usah Allah, pernah melihat malaikat? Mau? Ya kalau malaikat lari gitu ya, pas ketemu di jalan, itu malaikat nyamuk, malaikat Israel kok, ya. Paling besok tinggal tunggu pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah jemaah sekalian, jadi beriman kepada malaikat, bahkan kepada hari akhir, itu bukan pekerjaan badan, tapi pekerjaan hati. Maka dari itu kita sudah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Nabi, kepada kita, tinggal disempurnakan dengan Islamnya kita. Karena iman saja tidak cukup. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, amal saleh ini berkenaan dengan badan. Baca Quran pakai badan. Anggota tubuh kita berkenaan dengan lisan. Kita sedekah pakai anggota badan. Gak mungkin misalnya Bunda sedekah pakai hati. Saya sudah niat Ustaz. Saya pindahkan 100.000 dalam dompet itu ke kotak infak. Kenapa nggak dipindahin? Sudah pakai hati. Itu pelit namanya. Jadi coba. Paham sini? Nah jadi kalau Allah sudah menitipkan nikmat iman, nanti yang praktekin, apalagi kotak infak sudah ada lewati. Jadi cari-cari, ya kan? Ada merah, biru, ya, ada abu-abu, ya, ada hijauan, ya. 1.000 yang mau hijau, ya. Saya nggak lihat, cuma ngelirik aja, ya. Sebenarnya kami malu warna apa yang berada di tas, ya. Nah, jamaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman kita sudah ada. Nah, tinggal kita sempurnakan keimanan ini dengan keislaman kita. Sudah mulai menjalankan sholat, puasa, zakat kalau mampu, kemudian berhaji juga bagi yang mampu. Baik. Dan hari ini kita akan fokus kepada Islam atau berserah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-19. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Baik, dari segi agama dulu sekarang. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah tidak pernah menurunkan satu agama apapun kecuali Islam. Perkara nanti kita temukan kenapa Ustaz dalam Al-Quran ada innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang sabi itu orang yang berpegang teguh kepada ajaran agama bersama itu. Kan berarti agamanya banyak bisa bukan? Agama yang kita kenal itu agama penyebutannya aja benar. Ya, seperti hanya Nabi Isa alaihissalam. Itu gak pernah menyampaikan, hai kalian, ayo pegang teguh agama saya. Apa agama Nabi Isa? Agama itu Nasrani? Gak ada. Atau misalnya ketika Nabi Daud alaihissalam diutus, kalian sembah Allah, kalian ikuti agama saya. Apa agamanya? Yahudi juga. Ya. Bahkan Yahudi sendiri itu adalah salah satu dari keluarganya Nabi. Nabi siapa ya? Yahuda. Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya. Jadi jangan pernah mengira bahwa Allah itu nurunin agama Yahudi, nurunin agama Nasrani, nurunin agama Konghucu dan seterusnya. Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad tidak ada agama kecuali agama Islam, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa ghairu dinillahi yabghun? Apakah mereka akan mencari agama yang lain selain Islam? Nah, ini pertanyaannya bukan berarti harus ada jawabannya. Misalnya nih, ketika Allah bertanya kepada kita waktu kita berada di alam arwah, alastu birabbikum, apakah aku yang adalah Tuhan kalian? Itu gak usah butuh jawaban, ya. Jadi ketika Allah bertanya itu gak usah butuh jawaban. Sama kayak gini, Bunda tanya ke anak Bunda, apa kamu berpikir bahwa Bunda itu gak sayang sama kamu? Itu gak usah dijawab, ya. Ibu kalau masih ingat dulu waktu masih zaman SD, SMP dulu, waktu ayahnya Bunda atau bundanya Bunda yang nanya ke Bunda, kamu tuh tahu gak sih kalau Bunda itu sayang betul sama kamu? Ya gak usah dijawab, Bunda diem aja, kita udah paham bahwa pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban.
Sama seperti ketika Allah bertanya, bukankah aku melihat kalian? Bukankah aku adalah Tuhan yang paling adil? Bukankah aku? Itu gak usah butuh jawaban. Ini mengajak dialog supaya kita berpikir. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, karena sesungguhnya aku yang menanggung rezeki anak-anak dan juga kamu. Apakah kamu masih ragu dengan jaminanku? Itu bukan gak usah dijawab. Iya ya Allah, kami gak ragu, gak usah dijawab. Itu mengajak kita berpikir bahwa jangankan kita, anak-anak kita pun Allah yang jamin sendiri. Baik. Jadi ada beberapa pertanyaan di dalam Al-Quran itu yang memang tidak membutuhkan jawaban. Ini cuma mengajak dialog kepada kita. Apakah kalian mencari agama yang lain selain Islam? Yang gak usah dijawab. Kita cuma bilang dalam hati, enggak ya Allah, cukup Islam sebagai agama kami. Baik. Dari sekian ayat-ayat berkenaan dengan masalah keislaman itu, ternyata Islam itu cenderung dan condong kepada berserah diri. Contoh misalnya sholat. Saya sering sampaikan di kajian-kajian fikih bahwa sholat itu punya keunikan tersendiri dibanding amal ibadah yang lain. Misalnya nih, Bunda besok puasa, ya, besok puasa jam 11, jam 12, gak bisa tidur tuh. Ngobrol sama suami ngalor tidur, gak bisa tidur. Jam 1 baru kemudian si suami tiba-tiba ngajak kelahi yang syar'i, ya, syar'i. Akhirnya terjadilah hubungan suami dan istri. Kelar-kelar jam 3. Sementara ya, ini contoh. Kelar-kelar jam 3. Sudah selesai nih. Ya kan gak langsung merasa busuk kan, ya ada ngobrolnya, mungkin waktu ngomongin anak, ngomongin sekolahnya si kakak dan seterusnya. Nah akhirnya selesai jam berapa? Jam 3. Kata si ibu, ya kalau kita tidur di siangnya, tapi kalau nggak tidur udah ngantuk, gimana? Misalnya kita tidur aja, nyalain aja atau jam 4, kan dua-duanya belum mandi bisa. Terus ternyata tidur dan dua-duanya bangun-bangun, masya Allah jam 9. Jam 9. Ini bukan waktunya sahur, sarapan aja nanggung ya. Bangun dua-duanya. Pertanyaan saya, bolehkah kedua orang ini melanjutkan puasanya? Ya, gue salah kiri kan? Ya. Yang niat jawabnya bu, ayo boleh kan? Boleh. Karena syarat puasa itu tidak ada ditentukan syaratnya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Bangun nih, karena memang karena ketiadaan ilmu kan yang datang ke rumah itu kan model-model. Yang datang ke rumah ada yang curhat, ada yang bilang Ustaz kami ini pernah gak puasa, kenapa? Ya itu kasusnya. Jadi ketika malam melakukan hubungan badan, menjelang subuh udah tertidur, bangun jam 9. Nggak pakai lagi sarapan, nggak pakai sahur lagi, langsung ayah kita dibangun dalam keadaan junub, justru kita makan barang aja, makan barang karena menurut dia bahwa masuk ke Ramadan itu harus dalam keadaan suci. Kerennya masuk kita ke Ramadan tidak membutuhkan syarat suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lain kalau buat yang halangan, kalau yang halangan maksud dari awal tidak boleh puasa. Lain yang nifas, lain yang melahirkan, itu lain ceritanya. Tapi kalau dua orang dalam keadaan normal, suci pada awalnya, kemudian melakukan hubungan badan, masuk ke Ramadan dalam keadaan junub, maka keduanya boleh langsung melanjutkan puasa. Jadi puasa ini amal ibadahnya dipisah dengan syarat suci, kebayang. Nah sedangkan sholat itu agak lain dia. Syarat dan rukunnya seiring sejalan, gak bisa dipisah. Gak bisa dipisah. Misalnya ibu pas tahiyat akhir udah kebelet banget pengen kentut. Tahiyat akhir sudah kan lahir miring sudah kayak udah merah betul bunyi. Gak kuat juga. Ibu ambil air wudhu, balik lagi nyambung atau ulang dari awal? Gak disambung nyambung. Enggak ya. Kira nyambung fil alamin ila tahdir. Bunda datang di pertengahan mulanya dari awal. Itu uniknya sholat. Sedangkan puasa bahkan amal ibadah lain, misalnya Bunda ada kesempatan buat umroh. Pergi umroh ceritanya. Pas mau mengambil mikot halangan.
Boleh ngambil mikot saat halangan? Ngambil niat? Boleh. Ya, mengambil niat pas lagi kita bisa dari Madinah mau ke Mekah, kita ngambil di Tanah. Kita ngambil di Bir'an. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jatuh sudah niatnya. Padahal dalam keadaan haid. Boleh ya? Boleh. Yang nggak boleh itu melaksanakan tawaf. Nah, maka nanti ketika sudah sampai Mekah itu waktunya sampai selesai halangannya. Dan ternyata qadarullah 3 hari sudah selesai halangannya. Nah, masih ada waktu nih untuk melanjutkan apa? Habis tawaf, habis sa'i, bisa dipisah, kebayang. Tapi sholat itu bisa ini. Dia sholat itu syarat dan rukunnya harus seiring sejalan. Contoh lain, menutup aurat itu syarat atau rukun dalam sholat? Menutup aurat. Biar aja nih, lebih berbeda pendapat. Ulama kita sedang berbeda pendapat. Nah, syarat ingat, syarat itu di luar, rukun itu di dalam. Menutup aurat, bersuci itu berada di luar sholat, berarti syarat. Nah, sedangkan Allahu Akbar, rukun atau syarat? Rukun. Sujud karena dia berada di dalam sholat. Menutup aurat itu adalah syarat. Tapi ketika sudah masuk ke rukun dan syaratnya itu kemudian tersingkat, auratnya melorot misalnya. Dan bagaimana cara ceritanya, Bunda merasa bahwa mukena itu cukup, tapi pas lagi berdiri melorot gitu, pakai celana dan sebagainya, buka auratnya. Nah gitu ya, dinaikin lagi melorot lagi, naikin lagi melorot lagi, batal sholatnya, batal sholatnya. Atau misalnya ini contohnya Islam lagi biar kita lebih paham lagi. Bunda sholat, ya, Bunda sholat di ceritanya, cuma syaratnya tidak terpenuhi. Ketika pertengahan sholat buang air, ketika pertengahan sholat buang angin, maka sholatnya batal dan harus dimulai dari awal. Itu kebayang nggak sholat itu? Makanya sholat itu salah satu keunikan dalam sholat itu syarat dan rukunnya tidak bisa dipisah. Sholat juga menjadi amalan yang unik karena dia tidak bisa diganti dengan amal ibadah yang lain. Bunda mau haji tiap tahun, umroh tiap bulan, gak ada ngaruh sama sholat itu. Bunda ninggalin sholat subuh gak cukup diganti dengan haji. Bahkan haji furoda sekalipun gak bisa tutup. Dan sholat baru bisa ditutup dengan apa? Dengan sholat yang semisal. Bunda pernah ninggalin sholat 5 tahun yang lalu, ganti hari ini pelan-pelan. Habis zuhur, salat, berdiri lagi qomat, kemudian kodok sholat yang 5 tahun yang lalu. Baru kemudian seimbang. Bunda mau pakai sedekah, mau haji, mau umroh, mau menyedekahkan semua harta juga tidak akan pernah cukup. Itu karena sholat. Dan sholat menjadi amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Sholat itu ada kedudukan di dalamnya. Sholat itu ada kedudukan berpasrah diri kita kepada Allah seutuhnya. Seutuhnya. Contoh misalnya nih, ketika Bunda sudah selesai wudhu, kemudian gelar sajadah, sudah menutup aurat, menghadap kiblat. Yang sudah menghadap kiblat. Ketika Bunda takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka selesai dengan urusan dunia. Selesai dengan urusan dunia. Menjawab salam nggak boleh, nyangkutin pertanyaan dari suami nggak boleh, ibu ya. Bahkan melakukan gerakan-gerakan selain gerakan sholat, kalau berlebihan juga bisa membatalkan sholat. Itu bukti kepasrahan kita seutuhnya kepada Allah. Coba kalau kita misalnya nih, kita merasa sudah berislam, tapi ternyata di dalam sholat gak karu-karuan, uring-uringan Allah, tapi dikejut-kejut, ya. Karena gak ikhlas gitu sholatnya. Atau misalnya kadang-kadang membayangin tadi malam habis buka HP suami, terus kemudian ada di sini Sunyoto, namanya BP titik Sunyoto. Kita pikir ini batak Sunyoto. Pas dibuka isinya, itu ayam bebek. Kita mau curiga ini lakiku sama laki kan. Tapi pas lihat profilnya ternyata seorang wanita yang seksi. Kita pas lagi sholat subuh, Bunda mau sesedih apapun, punya masalah segede apapun, baca Fatihahnya betul. Gak ada istilah baca Fatihahnya separuh. Kenapa pun baca Fatihah separuh? Allah aja tidak adil. Nah, paham ya?
Jadi saat kita sholat itu kita memasrahkan urusan kita, betul-betul kita berserah diri kepada Allah. Termasuk puasa. Puasa juga nih, puasa. Kan kerennya dari ibadah puasa itu melatih keimanan juga. Padahal di antara kita, kalau kita mau makan dalam kamar juga nggak ada yang tahu. Amat kita paling pintar menyembunyikan bau, menyembunyikan suara, menyembunyikan apalagi mengekspresikan muka-muka sedih, gampang. Ya. Kita mengekspresikan muka lapar, padahal kita nggak puasa juga gampang. Jadi, ibu makan nasi padang nih buat bungkus. Keluar pasang aja baju ke orang lapar. Ibu kenapa? Lapar ya puasa itu, masya Allah. Padahal makan nasi padang kan, ya. Itu bisa aja. Tapi kita nggak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena kita itu bukan hanya sebatas beriman, tapi kita berislam. Ya Allah pasrah sudah. Kata aku suruh puasa, ada puasa. Kata aku suruh sholat, sholat. Kata aku suruh zakat, zakat. Kata aku suruh haji, haji. Itu namanya Islam. Jadi kalau ada orang beriman, sholat gak mau, puasa ogah, melakukan kebaikan juga gak pernah ada ketertarikannya. Jangan-jangan dia baru beriman, tapi belum berislam. Itu benar ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih. Bunyal Islam ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, di atas 5 fondasi atau di atas 5 tiang. Yang pertama syahadat alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan adalah Muhammad sebagai utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat wal haji, yaitu menunaikan ibadah haji, wa shaum Ramadan, dan menunaikan puasa Ramadan. Baik. Dari 5 rukun Islam ini semuanya amalan badan. Semuanya amalan badan. Ustaz, memang syahadat amalan badan. Anggota badan yang digunakan saat syahadat itu apa? Lisan. Maka tidak boleh bagi seorang yang bilang ini, kok apa kamu syahadat? Nanti aja lah, yang penting kan sudah beriman. Ini kan banyak saudara kita yang baru mau maaf, gitu. Cuman dia belum mau menyatakan keislamannya. Mungkin pertimbangannya masih banyak, takut dicoret dari kakak keluarga, yang takut diusir dari keluarga dan seterusnya. Kalau ditanya, kok kamu syahadat sudah? Yang jalan, yang penting kan aku sudah beriman, itu nggak bisa. Sekiranya dia mengatakan ini, aku tuh udah berislam kan sebenarnya, tapi aku nggak mau ngomong, takutnya ada yang tahu, ngeliat, terus direkam, terus dikasubani ke keluarga. Kok dia meninggal? Saat ngomong ke kita, dia bilang apa? Sebenarnya itu beriman sebenarnya, cuma aku nggak mau ngomong, termasuk di hadapan kamu. Walaupun kita berdua takutnya kamu ngomong ke yang lain. Dia bilang dia sudah beriman. Kalau dahulu siang-siang kita ditelepon, oh temanmu itu meninggal, temanmu meninggal. Maka si perempuan yang pernah curhat dengan bunda bahwa dia itu jadi orang beriman sebenarnya, tapi tidak mau mengikrarkan bakal syahadat, tetap tidak diperkenankan diurus jenazahnya secara muslim. Amin. Karena syarat untuk menjadi orang yang berislam itu bukan hanya sebatas mengimani, tapi harus menyatakan dengan lisan. Sekali lagi, seseorang itu untuk menjadi seorang muslim, dia harus menyatakan keislamannya dengan lisan. Itu wajib. Jadi bukan cuma aku mau beriman, cuma kayak syahadat asyhadu gitu. Enggak, pokoknya aku beriman, gak bisa. Harus diucapkan dengan 2 kalimat syahadat. Suatu hari Mu'adz bin Jabal itu pernah dalam satu peperangan, dan pernah juga saya sampaikan kalau tidak salah di sini. Dalam peperangan itu ternyata Mu'adz bin Jabal itu memenangkan satu pertarungan. Jadi ketika bertarung itu kemudian musuh itu jatuh pedangnya. Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal itu akan menebas. Ini udah jatuh ya, mau ditebas, kemudian orang yang tadi jatuh pedangnya itu berikrar 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Bote aja nih, ditebas. Jadi meninggal. Dilaporkan kepada Nabi, dan Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi semarah itu. Nabi itu tidak pernah marah, tapi waktu aku melihat kamu, Nabi juga pernah semarah itu, kata Ibnu Abbas. Panggil Mu'adz itu, dipanggil Mu'adz. Betul kau sedang membunuh orang yang sudah mengikrar 2 kalimat syahadat.
Betul wahai Rasul, tapi kan ya, ini kan memberikan pembelaan ya. Tapi kan wahai Rasul, sekiranya pedangku yang jatuh, mungkin aku yang akan dibunuh. Tapi masalahnya pedang dia jatuh dan ketika akan ketebas dia baru mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kayaknya dia bersyahadat cuma gara-gara ketakutan. Nabi marah selain mengatakan, sudahkah kau membelah dadanya dan kau tahu isi hatinya? Nabi itu marah betul kali itu. Kenapa? Karena seseorang itu perkara hati itu nomor sekian. Ketika seorang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka seketika itu juga dia menjadi seorang muslim. Gitu ya. Jadi lisan kita ini betullah bahwa yang disabdakan oleh Nabi, banyak di antara umatku yang tergelincir ke dalam neraka gara-gara terpelesetnya lisan. Mungkin menurut dia Allah cuma ucapan biasa, tapi mampu mengantarkan dirinya kepada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kalimat-kalimat kufur tuh, misalnya ada orang lagi kumpul-kumpul dia ngeprank ceritanya. Dia ngeprank tapi nggak ada saksi. Datang ujung-ujung tanggal 25 Desember nanti ya, ini kan lagi 20 Desember nih. Datang ke tengah-tengah kita, dia bilang kayak ini contoh ya, ini contoh. Ada orang datang, terus kemudian dia bilang ke ibu, kalian bersaksikan aku keluar dari Islam mulai hari ini. Niatannya ngeprank, niatannya apa? Ngeprank. Dia bilang saksikan oleh kalian mulai detik ini aku keluar dari Islam. Dan ternyata di saat yang bersamaan Allah cabut nyawanya, dicabut. Padahal niatannya apa tadi? Mau nipu gitu kan, dia bikin kaget. Ternyata dia meninggal. Disepakati oleh para ulama, mayit yang seperti ini tidak boleh diuruskan secara muslim. Jadi ucapan itu main-main. Masuk dan keluarnya Islam, keluarnya seseorang dari keislamannya itu dilihat dari apa? Dari anggota badannya. Selama dia tidak menyatakan keluar dari Islam, selama itu juga dia dianggap sebagai seorang muslim. Ustaz, saya mau pernah melihat dia sholat, tapi ibu tahu dia Islam, dia pernah melihat sekali dia sholat. Walaupun dia cuma sekali dia yang pernah kita lihat dia pernah sholat, maka selamanya dia muslim. Sampai kapan? Sampai dia mengutarakan bahwa aku ini keluar dari Islam. Atau dibuktikan dengan anggota badan lain, misalnya di rumahnya itu dia sediakan patung agama tertentu, terus kemudian dia berjamaah. Nah, kita udah bisa pastikan dengan anggota badannya bahwa dia keluar dari keislamannya. Atau sengaja ada lambang seperti ini dia taruh di kamarnya dan dia menyembah sebelum tidur. Nah, kita bisa pastikan bahwa dia keluar dari keislamannya. Maka para budak yang solihah, hati-hati dengan lisan ini. Karena apa? Karena masuk dan keluarnya seseorang itu dibuktikan dengan lisannya. Baik. Bahkan dia masukkan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tadi syahadat dengan anggota badan sholat, anggota badan puasa, zakat, haji apalagi ya, haji apa apalagi. Nah, sekarang hadis yang kedua, inilah yang mengharuskan kita untuk terus belajar Islam ya. Dan ini pengajian-pengajian yang diadakan di Jabal Salam setiap hari Kamis, bahkan di rumahnya juga ada Jumat malam Sabtu, itu ada kajian-kajian dan seterusnya. Itu untuk merawat keislaman kita. Kenapa? Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang kedua, "Idza ahsana ahadukum islamahu," jika kalian itu menjalankan agama Islam dengan baik, ya, kata Nabi ini, kalau kalian menjalankan agama Islam itu dengan baik, fakul hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia lakukan itu tuktabu lahu bi'asyri amsalha, dicatatkan baginya 10 kebaikan. Contoh Islam yang baik itu apa, Bu? Bunda sudah beriman, kemudian mengikrarkan 2 kalimat syahadat, sholat tetap jalan, puasa jalan, zakat juga tetap jalan. Kalau memang sanggup haji maka berangkat haji. Islamnya udah baik betul nih. Maka kata Nabi, setiap satu kebaikannya dicatat 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi yang menarik adalah kalau orang Islam baik dengan keislamannya, satu kebaikannya dilipat gandakan 70 sampai berapa? Dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau ada orang Islam yang baik keislamannya melakukan satu kesalahan,
Wa kullu sayyi'atin, dan setiap kesalahannya, setiap dosanya ya'maluha yang dia lakukan, tuktabu lahu bimithliha, hanya dicatat semisal itu aja. Kalau Bunda nih sedekah 10.000, Islam Bunda udah baik, maka 10.000 itu seminimal-minimalnya dikali 10. Atau bahkan dikali dengan 700 kali lipat. Kalau dikali minimal 10 aja, 10.000 kali 10, 100. Kalau 700, nilainya walaupun Bunda nyumbangnya 10.000, dilipat gandakan 700 jadi 700.000. Itu contoh sederhana. Paham sini? Kalau 10.000 kali 100 berapa? 10.000 kali 100 1 juta. Kalau 700 kali 1.000, 10.000, 7 juta. Maka ketika Bunda menyumbang 10.000, keislaman Bunda baik, maka nilainya bukan cuma 10.000, tapi bisa sampai 7 juta. Kebayang? Itu kata Nabi. Dan tapi kalau dia melakukan satu keburukan, dikasih cuma satu keburukan aja. Bunda gibah satu orang, ya gibah dosanya. Ya walaupun nanti kalau ada bumbu-bumbunya itu lain. Ya, Bunda kalau gibah aja, kok tahu nggak? Yang kemarin, masa kita berseragam tidak seragam? Kayaknya sih ya, kayaknya. Nah, udah mulai bumbunya banyak, ya, bumbunya banyak. Ya mungkin bajunya hilang, ya mungkin bajunya robek, mungkin pokoknya bumbunya banyak. Nah itu lain ceritanya. Tapi kalau memang Bunda mau gibahin satu orang, fokus kepada gibah yang satu, maka Bunda hanya sebatas dicatat sebagai orang yang berdosa melakukan dosa gibah. Tapi kalau banyak bumbunya, pahala Bunda ditransfer buat dia, dosa dia yang ditransfer buat Bunda. Ide pahamnya? Baik. Selanjutnya jemaah sekalian, hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya, ya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nabi itu ditanya bagaimana cara berislam dengan baik. Nabi menyampaikan, tut'imut ta'ama, kalian saling beri makanan. Wa taqra'us salam, kemudian mengucapkan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Jadi ternyata bukti keislaman baik itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, haji, tapi semakin bagus akhlaknya dia terhadap sesama, itulah bukti keislaman seorang itu baik. Gini, Bunda rajin tahajud, tapi sama tetangga gak pernah teguran. Masalah, Bunda rajin sedekah, tapi sama tetangga suka nyakitin perasaannya. Jadi masalah. Bunda rajin banget dikenal sebagai orang yang soleha, di kampung juga dikenal sebagai orang yang pokoknya dekat banget dengan surga gitu. Tapi talam airnya itu jatuhnya ke tetangga. Talam airnya jadi satu yang deras, tetangga yang lemes. Satu yang deras, tetangga yang banjir. Bunda memang gak banjir, rumahnya lebih tinggi gitu kan. Talam airnya juga gak ada yang ngangkat rumah Bunda. Semuanya ke tetangga kiri kanan belakang semuanya kena semua. Sesolehah apapun para Bunda, di akhirat tetap punya nilai. Kenapa? Setiap kebaikan yang Bunda lakukan itu akan dibagi kepada orang yang terzalimi atas keburukannya Bunda. Masa sering ingatkan betul, tolong yang rumahnya itu talang air dan menuju ke tetangga tadi. Ya nggak apa-apa kita bisa kebanjiran di rumah, tapi tidak menzalimi orang lain. Jangan sampai di talang air kita itu nanti di hadapan Allah. Mungkin buat kita. Masa si Ustaz talang air juga memberikan kesaksian kepada Allah? Masa si Ustaz benda mati juga ngomong di hadapan Allah? Kan sudah dibilang kata Nabi ketika menyampaikan surah Az-Zalzalah di hadapan para sahabat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari di mana bumi aja akan bercerita. Bumi, kebayang, bumi aja ngomong. Yang kita anggap benda mati, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kita bangun di atasnya juga nggak pernah menjerit itu bumi. Di akhirat dia akan bercerita, ya Allah si fulan ini airnya itu loh kesini, aku loh punya tetangganya. Ya Allah si fulan pernah melakukan kebaikan di sini, pernah melakukan keburukan di situ. Nanti bumi akan bercerita. Maka Imam Ibnu Katsir menyampaikan, jangankan bumi, semua yang ada di atas muka bumi ini akan bercerita di hadapan Allah. Gitu ya. Nah, bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah itu dengan cara apa? Mengikuti apa yang Allah mau, mengikuti apa yang Allah mau, apa yang Rasulnya mau. Kata Nabi ketika
Dia ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling baik di antara kami? Nabi bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat buat manusia lainnya. Terus siapa lagi wahai Rasul? Khairukum ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Itu benar ya. Jadi bukti kepasrahan kita itu bukan sebatas sholat puasa. Lebih dari itu kita menjadi pribadi yang baik terhadap orang lain, kepada tetangga. Saya sering itu sampaikan. Jangan pernah menyimpan perasaan dendam sama orang. Jangan pernah menyimpan perasaan marah yang tak berujung ya. Yang begitu kita. Ya Bu ya, ibu diomongin misalnya. Ibu diomongin takutnya sakit hati. Yang ngomongin aja udah lupa dengan omongan itu. Bunda masih sakit hati sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan nyimpan kemarahan. Bahkan sampai bikin status, ya Allah pertemukan aku di tempat yang sepi. Coba mau ngapain? Coba. Ya. Udah dimaafin aja. Tapi kan Ustaz berat. Ya memang karena memang hadiahnya surga kan kita sering dibuat guyon gitu ya. Karena memang hadiahnya surga. Kalau memang yang ringan-ringan paling magicom ya. Itu juga dapat pasaran sate juga paling dapatnya apa baskom ya. Karena memang berat itu pahalanya juga berat. Sabar itu kan keren pahalanya ya. Dengan pahala yang tanpa batas. Jadi wajar kalau misalnya Bunda Ustaz sabar itu berat memang berat. Ustaz bisa memaafkan itu berat memang berat karena jaminannya surga. Jamin buat kalian yang mampu memaafkan saudaranya di dunia, maka aku jaminkan untuknya telaga di surga. Kebayang karena memang jaminannya surga makanya berat. Dan mulai belajar dari sekarang. Nyimpan perasaan dendam, gak suka sama orang, sakit hati, itu hanya akan merugikan diri sendiri. Gitu, serius aja. Misalnya nih Bunda dikirim keburukan orang, yang gak bisa tidur orangnya atau kita? Lagi, yang keras keras, kita, yang berobat, kita juga. Kita yang dongkol sama dia statusnya healing, shopping, traveling, ya, pusing-pusing. Ya. Lah kita tinggal memikirin cenung, udah biarin aja dimaafin aja. Belajar dari sekarang. Kita ini kalau mau jujur sholat jarang khusyuk, baca Quran udah ngantuk, ya sekalipun dipaksa 5 halaman kesurupan, ya sudah gitu. Ini sudah amalan kita banyak yang kurang, tambah lagi hati kita kotor. Paling tidak itu sekalipun baca Quran kita masih belum bagus, ya Bu ya, sholat kita masih belum khusyuk, kita punya kelapangan hati untuk bisa memaafkan orang lain. Kan orang yang paling beruntung Allah menyampaikan, yaitu orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan marah sama orang, memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau Bunda mau cepat stroke, ya silakan aja. Ya, siapa tahu bosan sehat. Saya sengaja saya nyimpan perasaan dendam biar cepat stroke. Kenapa bosan? Saya sehat silakan. Siapa tahu ada bosan sehat dan stroke, silakan aja. Ya alhamdulillah ya. Baik. Ya mas sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla yas'aluni an hadzal hadits ahadun awwal minka?" Nah, jadi kata Abu Hurairah itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku mau bertanya tentang sesuatu." Kata Nabi, "Aku tahu bahwa engkau akan menanyakan sesuatu yang orang lain tidak pernah nanya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pertanyaannya? Siapa orang yang paling beruntung dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Itu kata Abu Hurairah. Nah, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man qala la ilaha illallah," yaitu orang yang mengikrarkan la ilaha illallah khalisan dan ikhlas ketika mengucapkan itu. Bukti ikhlas itu, kamu berislam, iya, ikhlas. Sholat kan sholat, puasa, melakukan kebaikan, itu namanya mukhlis itu seperti itu. Min qalbihi, dari hatinya, al nafsihi, dan juga jiwanya. Ini kata Nabi, orang yang bakal mendapatkan pertolongan, yang mendapatkan keuntungan dan mendapatkan syafaat di hari kiamat, yaitu orang yang melafazkan la ilaha
ilallah dengan ikhlas, dengan hatinya dan juga jiwa. Nah, di sini diriwayatkan dengan Bukhari. Nah, jamaah sekalian rahmatullah subhanahu kita akan masuk ke cerita. Ya. Kisah keislaman Umar bin Khattab dan juga masuknya Islam Abu Dzar Al-Ghifari. Umar bin Khattab dan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Izin yang puasa, izin. Baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang dulu waktu masih masa-masa kekafiran beliau gitu ya, belum menjadi seorang muslim, itu masya Allah ya, kalau kita baca dari kisah-kisahnya, itu kerennya Umar bin Khattab itu, dia itu semua keburukan, hampir semuanya pernah beliau lakukan. Itu menurut pengakuan beliau ketika di masa jahiliyah. Tapi jangan pernah membayangkan sahabat itu, tolong di garis bawahi di sini. Kita sering dengar bahwa Umar bin Khattab itu ketika masih kafir, itu kan keburukannya banyak. Tapi ingat, sebagai adab kita kepada sahabat yang sudah masuk ke dalam Islam, bahkan sudah mendapatkan jaminan surga, tidak boleh bangga menceritakan keburukannya. Apalagi membayangkan, oh berarti dia pernah melakukan zina, ya nggak usah ke sana. Oh berarti dia pernah main judi, ya nggak usah ke sana. Oh berarti nggak usah. Pokoknya kalau sahabat pernah melakukan keburukan di masa lalunya, cukup hanya sebatas tahu bahwa dulunya buruk. Gak usah digambari nih melakukan keburukan dan itunya. Itu sebagai bentuk apa? Penghormatan kita kepada para sahabat. Gak boleh kita bercerita tentang aib dan gak boleh. Baik. Ceritanya, Umar bin Khattab itu dalam satu kesempatan itu pernah bertemu dengan seorang Abu Nu'aim itu waktu itu sudah muslim. Ya datang dengan bawa pedang, kemana? Mau bertemu Muhammad. Kenapa? Dia yang sedang memporak-porandakan kaum Quraisy. Dia yang sedang memecah belah kaum Quraisy. Terus mau ngapain? Bunuh dia. Di mana dia? Ya ditunjukin. Di mana? Di atas bukit Sofa, di salah satu rumah, ya, Arqam bin Arqam itu, Arqam bin Abu Arqam itu, kata sahabat dia ada di sana. Aku akan pergi ke sana dan akan kubunuh dia hari ini. Kata siapa? Umar. Lalu kata Abu Nu'aim mengatakan, jangan repot-repot ketemu Nabi. Balik aja ke rumah, coba lihat. Ada yang udah masuk Islam. Oh, marah betul, ini marah betul. Maka ada kan Sa'id bin Zaid itu. Sa'id bin Zaid itu adalah suami dari Fatimah bin Khattab, binti Khattab. Jadi adiknya Umar bin Khattab itu namanya Fatimah. Fatimah itu menikah dengan Sa'id. Dua-duanya udah muslim ceritanya. Datanglah Umar itu dengan marahnya. Terus kemudian mendengarkan ada satu ayat yang dibaca, ternyata ada sahabat yang lain mengajarkan kepada dua orang ini, yaitu Fatimah dan juga Sa'id ini, tentang ayat-ayat Al-Quran di dalam surah Toha. Toha, gitu ya. Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu untuk menyusahkan engkau. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran itu diturunkan untuk mereka yang merasa takut kepada Allah. Ketika mendengar itu, Umar bin Khattab itu udah mulai tenang sebenarnya. Cuma namanya juga Umar bin Khattab, ya kan, gak mungkin menunjukkan ketenangannya itu. Langsung didobrak pintunya, dibuka, terus kemudian disampaikan, aku mendengar tadi bacakan. Gak ada, kami tidak membaca apa-apa, kata adiknya. Ya, terus kemudian, bukankah kalian sudah berislam? Betul, kamu ditempelin dong. Awalnya mau menempeleng ada iparnya, Sa'id tadi. Ketika akan menempeleng, Fatimah maju. Kenalah kemudian bukan Fatimah. Umar bin Khattab itu walaupun dia laki-laki yang garang waktu itu, melihat adiknya berdarah juga nggak tega. Ya Ben, dari dalam keadaan marah melihat adiknya yang terluka juga dia nggak tega. Apa kata Umar bin Khattab? Keluarkan apa yang bersembunyikan? Enggak.
Ini adalah sahifah, lembaran yang di dalamnya ada kalimat-kalimat Allah. Biarkan aku memegangnya, enggak. Engkau dalam keadaan kotor, mandi, ubahnya coba. Adanya nyuruh mandi. Segagah-gagahnya Umar bin Khattab, kata adanya mandi. Sudah keluar, maka dipegang, dilihat, dibacanya surah Toha ayat 1-5. Tersentuh hatinya, ingin bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu dengan Nabi, apa yang membawa engkau ke sini? Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka setelah itu Umar bin Khattab menyenandungkan sebuah syair. Apa syairnya? Laqad kunna adillah, sungguh kami dulu itu hina. Kami itu hina. Fa'azzalallahu bil Islam. Lalu kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Fa idza btaghaina al-'izza fi ghairi Islam adzana Allah. Kalau kami mencari agama selain Islam, niscaya kami akan kembali dihinakan. Jadi sekalipun Umar bin Khattab ketika sudah masuk ke dalam Islam, dia merasa dirinya itu dimuliakan. Dulu Umar bin Khattab sekalipun dia punya kekuatan yang sebegitunya, kalau dalam keadaan mabuk, orang sehebat apapun dalam keadaan mabuk itu hina. Lu pernah nggak melihat orang mabuk itu jalannya sempoyongan? Sekalipun dia kaya, dia terhormat, punya kedudukan tinggi, kalau lagi mabuk hilang rasa malunya, hilang juga kehormatannya, bahkan hilang juga kegagahannya. Paham? Dan Islamlah yang kemudian memuliakan kami. Itu kata siapa? Umar bin Khattab. Nah, sekarang kisah yang kedua sebelum kita masuk ke tanya jawab. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu hari Abu Dzar itu dapat kabar bahwa di Mekah itu ada orang yang mengaku Nabi. Kata Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah. Siapa namanya? Bukan Junub kalau ya. Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah punya adik namanya Unais Al-Ghifari. Unais pergi ke Mekah cari informasi tentang orang yang aku jadi nabi. Pergi dia, jadi dari Ghifar ke Mekah itu 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan, kemudian menetap selama 1 bulan. Yang lain mengatakan seminggu atau 10 hari. Pokoknya menetap lama betul di Mekah. Nyari informasi, duduk bareng sama Nabi, nanya-nanya ke sahabat dan semuanya. Balik 1 bulan. Dan Jundub bin Junadah atau Abu Dzar ini nungguin nih adiknya ini. Dan apa yang kau dapat kabar dari penduduk Mekah? Dia itu, kalau aku tanya tentang kepribadian Muhammad, semua orang-orang Arab mengatakan Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang baik, yang gemar membantu orang, gemar menjaga silaturahim, sayang sama anak-anak yatim. Pokoknya Nabi Muhammad itu adalah orang yang clear dari sisi akhlak. Akhlaknya paling bagus. Nah, terus kenapa mereka mengatakan bahwa Nabi yang satu gila? Aneh, ajarannya aneh. Oh, ternyata tuh yang orang yang mengaku sebagai Nabi itu, dia mengajarkan agama yang Tuhannya tidak kelihatan. Tuhannya nggak kelihatan. Itu aja masalahnya. Jadi kalau ditanya nih, gimana sosok Muhammad itu orang yang paling jujur di tempat ini. Muhammad adalah keturunan terbaik dari Bani Hashim. Semuanya clear. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana tentang ajarannya, jangan pernah dekat. Nasihat gitu. Pokoknya jangan sampai dekat sama Muhammad, kamu bisa meninggalkan agamamu yang dulu. Kenapa? Muhammad itu mengajarin yang aneh-aneh. Masa kita bisa menyembah Tuhan tapi Tuhannya enggak kelihatan. Padahal semakin kita belajar tentang Islam itu, semakin kita belajar tentang ketuhanan, justru punya Tuhan yang enggak kelihatan jauh lebih masuk akal dibanding punya Tuhan yang kelihatan. Contohnya apa? Pernah saya contohkan waktu itu. Bunda pernah melihat patung yang besar yang kilap itu, yang mengkilap, bahkan ada film-film yang jadi lelucon itu. Patung yang disembah tahu ya, yang patung yang berwarna emas, mengkilap betul kalau ada di kuil-kuil. Nah, pertanyaan saya, patung yang semengkilap itu, apakah dia mandi sendiri? Siapa tahu Bunda ngebayangin dia malu mandi gosok-gosok itu, ngoles dirinya gitu, pakai pedicure segala gitu. Pakai sunscreen biar nggak kena terpapar matahari. Ini dia sebersih itu, dia membersihkan dirinya sendiri atau dibersihkan orang lain? Nah, dia bisa ada di sini itu ada sendiri atau diadakan? Diadakannya oleh siapa? Yang menyembahnya siapa?
dia tidak bisa mengadakan dirinya sendiri, dia tidak mengurus dirinya sendiri, bahkan diurus oleh orang lain, dan itu bisa sesat. Itu kan nggak masuk akal sebenarnya. Nah, tapi ternyata Allah menghadirkan nikmat iman di dalam hati-hati kita, sekalipun kita punya Tuhan yang nggak kelihatan, tapi kita bisa percaya itulah nikmat iman. Maka bersyukur betul pada Buddha, sekalipun Buddha di rumah tidak ada patung untuk disembah, kita percaya bahwa sekalipun Tuhan kita tidak kelihatan, dia adalah wujud, dia pasti ada. Baik. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, nggak cukup dengan jawaban, makin penasaran. Kata Abu Dzar, aku akan pergi sendiri ke Mekah. Dia pergi ke Mekah, nyiapin Mekah, kemudian pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, dia nginap semalam di Masjidil Haram. Jangan digambarin Masjidil Haram sekarang, ya. Waktu itu kan patung-patung masih ada. Jadi ketika berada di situ, dia lihatin aja tahu. Sahabat Ali melihat bukan orang sini. Malam pertama ketemu besok pagi ditanya, aku lihat udah kamu nginap ya? Iya. Kamu bukan dari di sini, bukan? Kamu siapa? Nggak dijawab. Sampai hari ketiga nih, Abu Dzar masih berada di mana, di sekitar Ka'bah, melihatin bagaimana kaum musyrik itu menyembah patung dan seterusnya. Sampai kemudian hari ketiga Ali bin Abi Thalib nanya, jujur sudah, kamu ngapain di sini? Kata dia, kata Abu Dzar, dia mengatakan, kalau kamu bisa menjaga rahasia, aku akan berikan. Tapi kalau kamu nggak bisa menjaga rahasia, aku nggak bakal cerita. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, jaga rahasianya. Aku pengen ketemu Muhammad. Pengen ketemu Muhammad. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, mau nggak aku antar? Boleh, diantar ketemu Nabi SAW. Yang awalnya Abu Dzar itu pengen berbantah-bantahan, maksudnya tuh kok bisa sih kamu ngajarin agama dan seterus gitu ya, yang nggak kelihatan awalnya. Ternyata pas ketemu dengan Nabi, disapa dengan ramahnya, luluh hatinya. Ini kalau boleh diumpamakan, dia pergi bak tentara, balik bak Cinderella. Datang gagal petunjuk, pulang ke Mayu gitu langsung. Lumpuh naik di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan duduk sama Nabi, setelah mendengarkan perkataan dari Nabi, bersyahadat ya. Kebayang nggak? Abu Dzar itu kepala suku. Abu Dzar itu kepala suku. Dia pemimpin dari perampok waktu itu di negeri Ghifar. Ketika sudah mengikrarkan dua kali syahadat, Nabi bilang, saya baca dulu ya. Nah, Nabi bilang kepada sahabat Abu Dzar, engkau pulang deh ke negerimu, sampaikan bahwa di sini itu ada Islam, ada Nabi yang diutus dan seterusnya. Apa kata Abu Dzar? Demi Allah wahai Rasul, aku tidak akan pernah pulang ke negeriku sebelum kuteriakkan keislamanku di hadapan orang kafir Quraisy. Mereka waktu itu dia datang ke tengah-tengah Ka'bah, ya masyarakat Quraisy, hei kalian orang kafir Quraisy, Ishadu, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Itu bukit nekat ya orang ini. Orang kaum muslimin waktu itu masih datang orang. Ujung-ujung dia berani menampilkan diri sebagai seorang muslim. Itu bukit. Bodoh mukanya. Datanglah salah satu paman Nabi yaitu Abbas yang benar mengatakan kalian celaka kalian. Kenapa? Kalian tidak tahu siapa dia. Siapa dia? Dia adalah salah seorang kepala suku dari negeri Ghifar. Kalian kalau akan melakukan perniagaan ke Syam, kalian harus melewati ini dulu. Paham ya? Kalian gak bisa lewat nanti. Bubar mereka. Kenapa mereka bubar? Karena saya pernah sampaikan ya, karena kedudukan agama waktu itu kedudukannya rendah dibanding kedudukan suku. Selanjutnya, kedudukan suku waktu itu lebih tinggi dibanding dengan kedudukan agama. Buktinya apa? Buktinya ketika paman Nabi, siapa nama paman Nabi? Abu Thalib. Ketika paman Nabi masih hidup, ada nggak yang berani nyakitin Nabi? Nggak ada. Padahal saat Abu Thalib mengatakan, aku tidak mengimaninya, aku tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang Nabi, tapi berani nyalek Muhammad, perang dengan suku kami. Maka Nabi aman-aman aja waktu itu ketika pamannya masih hidup. Kenapa? Karena kedudukan suku itu lebih tinggi dibanding kedudukan agama. Perkara Muhammad mengajarin agama terserah dia. Yang jelas berani nyolek ponakanku ini, dia ponakanku. Dan dia adalah dari suku Bani Hashim. Siapa berada sama Bani Hashim? Waktu itu nggak ada. Bani Hashim itu kan Quraisy itu suku besar, sama kayak Bugis. Ini bukan rasis kayak Bugis. Bugis itu kan ada mereka Indra, Wajo. Maka
kasar, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bugis saja pokoknya, gitu ya. Sampai di Quraisy, Quraisy itu paling besar, suku besar. Nah di dalam Quraisy itu ada suku-sukunya. Nah, suku yang paling baik keturunannya, paling dihormati, paling disegani Bani Hashim. Dan baginda Nabi Muhammad itu dari keluarga Bani Hashim. Gak ada berani. Pokoknya dia mau ngajarin apapun terserah, yang penting dia dari suku kami. Berani ngelek-ponakan kami, perang dengan suku kami. Nah, Abu Dhar juga gitu. Abu Dhar Muslim, sudah menjadi seorang Muslim. Walaupun kaumnya belum berislam, masalahnya dia kepala suku. Berani main-main dengan kepala suku kami, perang dengan suku kami. Sedangkan kita tahu bahwa Gifar itu negeri yang bukan tadi alim, bukan negeri alim. Dia kalau menyerang gak ada istilah tanah haram, gak ada. Mau tanah halal, tanah haram, perang gitu, gak ada urusan. Itu namanya suku barbar gitu ya. Pokoknya kalau itu masalah perang paling jago. Nah, makanya ketika mereka tahu bahwa dia adalah dari suku Gifar, bubar, datang kepada Nabi dengan muka bonyok. Ya Rasulullah, bonyok sudah saya ini ya. Terus kau pulang kata Nabi, kau pulang. Enggak ya Rasul, umumkan sekali lagi mati kamu ya. Cari mati memang, tapi namanya jadi kepala suku. Dan kata baik, dan kata Nabi SAW, ya. Yang disetting sudah habis waktunya Bu ya, kita kasihkan cerita ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan, pulanglah ke negerimu. Nanti kalau sudah engkau dapati kami menang dalam peperangan, kali ke kamu. Kata Abu Dhar Al-Ghifari, enggak usah masuk, tunggu 10 hari dia dibuka. Jadi Abu Dhar ketika sudah berislam, maka 10 hari udah mendingan, luka-lukanya teriak lagi. Jadi Ka'bah coba kelakuannya. Jadi digebukin lagi, maksudnya kaum Quraisy itu, kamu bisa aja gak usah pakai teriak gitu. Tapi namanya Abu Dhar Al-Ghifari nggak kenal yang kayak gitu, dia balik pada kemudian dia kembali ke negerinya. Nah, dari sini jemaah sekalian, kita bisa memahami bahwa Islam itu ketika seorang sudah mengenal keislaman, ketika seorang sudah masuk ke dalam Islam, yang tadinya keras hatinya jadi lembut dan tanpa mengubah kepribadiannya. Allah ini. Jadi bukan berarti ketika Umar itu tegas ketika baru masuk Islam, terus ketika masuk Islam jadi kemayu, enggak gitu. Tetap aja tegas. Bahkan Nabi bilang, wahai Umar, sekiranya engkau melewati satu jalan, yang jalan itu dilalui oleh setan, maka setan akan cari jalan lain. Itu Umar. Kalau kita gimana? Kita lewat pemakaman di kiri kanan makan, terus depan kita ada pocong. Yang nyari jalan lain pocong atau kita? Bisa dijawab Ibu ya. Kelihatan baca Ibu ya. Saya baca ayat kursi Ustaz, perkara ngompol belakangan. Yang penting baca ayat. Nah, jemaah sekalian rahmatullah, itulah gambaran tentang Abu Dhar Al-Ghifari dan juga Umar bin Khattab. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita sudah menyatakan diri sebagai seorang Muslim, hendaklah kita memiliki kepribadian yang lembut, hatinya juga mudah memaafkan, mudah untuk bisa menerima keadaan, takdir sebaik dan seburuk apapun kita bisa menerima. Dan terakhir sekali ini saya sampaikan, para bunda di sini yang sudah senang dengan kajian-kajian sunnah misalnya, suka dengan kajian-kajian Al-Quran misalnya, terus muka bunda berubah, yang tadinya ramah kemudian jadi horor dan angker. Ya, padahal ikut kajian, alhamdulillah bisa duduk-duduk di kajian sunnah, terus mukanya angker. Salah guru, ya salah guru. Coba Bunda, siapa yang sudah punya Syama'il Muhammadiyah di rumah? Gak usah ditanya. Pokoknya buku itu semuanya di luar rumah. Nah, jemaah sekalian coba deh. Ada satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Itu kumpulan hadis-hadis berkenaan dengan fisik Nabi, pergaulan Nabi, baju Nabi, celaknya Nabi, cara jalannya Nabi, yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah. Itu tentang bagaimana biografi Nabi SAW. Sahabat itu bilang kayak gini, tidak ada orang yang paling banyak kami temui, yang paling banyak senyumnya kecuali Nabi SAW. Nabi itu adalah orang yang paling banyak kami temukan dalam keadaan tersenyum. Jadi kalau kita hari ini mempelajari hadis Nabi, mempelajari syariat-syariatnya Nabi, terus semoga kita angkat, salah
salah belajar. Ya. Jadi kalau mukanya bunda tahu akar nggak sih? Tahu akar. Jadi kalau ada orang melihat muka bunda, itu orang bisa sawan 3 malam. Bisa kesambar itu orang. Jadi harusnya gimana bu? Seorang muslim itu man salimah muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu orang lain itu merasa selamat dengan keberadaan dia itu dari perbuatannya dan juga dari lisannya. Kata bukannya senang untuk melihat mukanya itu cerah. Ya bukan masalah skincare, bukan senyumnya. Ya senyum. Ada orang misalnya udah skincare dan mukanya jutek. Ya ada orang biasa natural sekali, gak pernah pakai bedak, gak pakai lipstick, gak pakai bulu mata anti badai dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat mukanya itu kayak adem banget, bu ada nggak? Ya seperti para Buddha di Buddha satu gini lah. Bagi yang tua lampu itu percaya sekali. Nah jamaah sekalian, semakin kita mempelajari Islam, harusnya kita semakin relax dalam menghadapi hidup. Muka kita tuh jauh lebih, bukan masalah cerahnya, tapi lebih kepada enak dipandang. Enak banget dipandang. Terus kalau udah belajar sudah mukanya angker itu memang salah. Ada yang salah, ada yang Nabi itu paling banyak senyumnya. Maka kalau menjadi umatnya Nabi, senyum. Bahkan Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Bahkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, hatta antaku akhaka biwajhin talqin, bahkan hanya untuk sebatas memasang wajah ceria di hadapan saudara kalinya. Jadi memasang wajah ceria itu juga adalah kebaikan. Gak bisa sedekah senyum itu apa? Kalau hanya senyumin aja, ya. Memperbanyak senyum sepanjang jalan, gitu ya. Kalau nggak pakai masker, malah bilang gila sama orang lain. Sepanjang jalan senyum, tapi nggak apa-apa senyum. Paling kering gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini videonya bisa disampaikan buat para Buddha saya semuanya. Kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Saya kembalikan dulu ke MC, kurang lebih yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah konsepnya berserah diri sama dengan tawakal? Terus yang keduanya, apa yang kita rasa? Apa tadi yang pertama? Apa konsepnya berserah diri? Berserah diri sama dengan tawakal. Terus yang keduanya, apakah apa yang kita rasakan setelah kita berserah diri? Setelah kita? Apa yang kita rasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Berserah diri dengan tawakal itu apa bedanya? Tawakal ikhtiar yang dibarengi dengan pemasrahan diri, atau bahasa sederhananya tawakal itu berserah diri yang tetap diikuti dengan usaha atau ikhtiar. Contoh, Bunda punya emas, entah itu kalung, gelang, atau emas murni yang logam, logam itu yang apa namanya? Batangan, gitu ya. Kan dulu ibu banyak ya, banyak ada sekilo, ya, masya Allah, ada 10 kilo, itu besi saja yang ditimbang. Nah zaman sekarang kamu, Bunda punya emas. Pertanyaan saya, Bunda kalau punya emas misalnya 10 gram, itu ditaruhnya di mana? Di jemuran atau di lemari? Kenapa ditaruh? Takut hilang. Ketika Bunda punya emas punya emas 10 gram, Bunda taruh di lemari itu bentuknya bentuk tawakal. Bentuk apa? Tawakal. Kita sudah taruh di dalam lemari, kita tutup lemarinya. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti ditaruh di depan keset. Saya sudah tawakal, bukan. Tawakal itu berserah diri yang dibarengi dengan ikhtiar. Nah, sedangkan Islam yang maksud di sini adalah berserah diri kepada Allah seutuhnya. Ya, seutuhnya. Dengan apa? Dengan menjalankan semua perintahnya. Ya, dengan menjalankan semua perintahnya. Ibu sakit ya. Yang dianjurkan dalam syariat itu tawakal atau ikhtiar?
Ikhtiar plus tawakal. Ikhtiar plus tawakal. Sedangkan Bunda yakin akan kesembuhan itu, yakin akan kesembuhan, itu namanya berserah diri. Soalnya Bunda sakit, di dalam syariat kita itu yang dianjurkan ikhtiar dan tawakal. Saya sudah ikhtiar Ustaz, dan saya tawakal sudah. Walaupun Bunda bilang saya sudah tawakal, kalau tak sembuh di rumah sakit ini, apa iya terus pulang terus pergi ke rumah sakit ini? Pasti masih nyari. Berobat ke A nggak cocok nih, atau belum sembuh. Walaupun Bunda sudah bilang saya mungkin sudah tawakal, Ustaz, balik ke rumah masih belum sembuh, nyari tempat yang lain, gitu ya. Jadi tawakal itu berserah diri yang dibarengi dengan ikhtiar. Nah, sedangkan keyakinan kita bahwa kita akan sembuh kepada Allah itu namanya berserah diri. Gak ada yang bela-belanya. Ya Allah, kalau Engkau sembuhkan karena Engkau malu, kalau Engkau takdirkan sakit ya kalau Engkau malu, itu namanya berserah diri. Sama dengan Islam. Islam itu ketika kita menyatakan ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau, di kepala kita tuh nggak ada lagi perasaan takut rezeki. Nanti kalau suami saya tinggal di mana, nanti kalau anak saya nanti udah lulus, nanti mau lanjutin sekolah biaya dari mana, nggak ada kayak gitu. Kita sudah berislam, ya Allah, hamba yakin seyakin-yakinnya yang nanti rezeki, umur dan seterusnya adalah kalau bedanya. Jadi kalau tawakal itu pemasrahan diri yang dibarengi dengan ikhtiar, sedangkan berserah diri atau Islam itu menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan menjalankan kewajiban. Itu bedanya. Mentang-mentang berserah diri, gak sholat, gak puasa, gak enggak gitu. Berserah diri itu kan maksudnya tetap memasrahkan seutuhnya kepada Allah dibarengi dengan menjalankan kewajiban. Bekerja itu kewajiban bukan? Kewajiban, tetap bekerja, tetap kantor, tetap jualan, itu namanya berserah diri. Dengan menjalankan kewajiban, tidak jual-jual yang haram, tidak mengurangi timbangan, seperti itu gambarannya. Lalu kemudian apa yang akan kita rasakan ketika kita sudah berserah diri? Ya akan kita rasakan, termasuk yang disampaikan oleh Muhammad Al-Basri, ketika seorang masuk ke dalam Islam, yang dia rasakan pertama kali itu adalah asilmu, ketenangan. Apa? Ketenangan. Karena Islam itu kan artinya damai, tenang. Itu benar ya, itu yang pertama. Yang kedua jaminan. Jaminan apa? Jaminan surga. Man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir dari ujung perkataan dalam hidupnya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bahkan kita ini bagus betul joknya ini ya. Candaannya bagus betul. Kita ini jemaah sekalian sudah punya miftahul jannah. Apa miftahul jannah? Kunci surga. Kita ini punya miftahul jannah, apa itu? La ilaha illallah. Sebagaimana Nabi bersabda, miftahul jannati la ilaha illallah. Kita ini sudah punya pintu surga. Makanya mustahil gak masuk surga karena kita punya kunci. Tapi kenapa ada orang-orang yang bisa masuk ke dalam neraka padahal gak punya kunci? Kita kan kata Nabi punya kunci surga yaitu la ilaha illallah. Makanya kemungkinan kita bisa masuk ke dalam surga karena kita punya kunci. Nah sekarang neraka itu kita nggak punya kunci. Kenapa kita bisa masuk? Jawab sama yang lain, karena neraka itu nggak ada pintunya Ustaz. Jadi bus-bus aja gitu langsung ya. Bus gitu ya. Itu gambarannya ya. Seperti itu. Jadi yang pertama kita dapat keterangan, yang kedua ada jaminan masuk ke dalam surga. Pasti masuk surganya Bu. Pokoknya orang sudah berikrar dua kalimat syahadat pasti masuk surga. Perkara nanti kontrak dulu di neraka 3 tahun, ada yang setahun. Itu tergantung amal, amal perbuatannya. Kalau amalnya bagus ya paling kontraknya sebulan. Tapi ingat Bu, walaupun sebulan dahsyat sekali, seharinya aja seperti 1000 tahun. Allah. Silakan satu lagi mungkin kalau ada. Ada 3 2 setengah 4. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan dulu. Baik, mungkin ini bisa disampaikan. Kita akan tutup dengan sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah tetapkan nikmat iman dan nikmat Islam ini di dalam hati-hati kita sampai kita meninggal nanti, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita masuk ke dalam surga yang
penuh kenikmatan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولوا لهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.